there. I about fell out of my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the warmth in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby. Dari Universitas Cendana. Yang terhormat juga kepada Ibu Tiur Masari Elizabeth Saragi, SKM MSc, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular di Kes Kota Kupang. Maaf kalau saya salah sedikit dan baru masuk namanya. Selanjutnya yang terhormat Bapak Jafar Awan Al-Katiri, SH, Panit 1, Unit 3, Subdit 3, Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Beliau akan menjadi pemateri yang mengenai aspek hukum, perspektif hukum KUHP baru 2026. Yang terhormat Kepala Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang atau yang mewakili, dalam hal ini Bapak Amsal Mauta, Koordinator Lapangan AIDS Kota Kupang. Selanjutnya yang terhormat Bapak Gusti Brewon. Beliau adalah relawan Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia dan pernah terlibat aktif penanggulangan AIDS Provinsi NTT. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu, orang tua siswa, peserta seminar parenting yang sudah hadir pada siang hari. Seminar yang bertajuk Pendidikan Seks bagi Remaja di Era Digital. Perkenalkan, saya Miss Novi, saya yang akan memandu acara hingga selesai pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Saya persilakan Bapak Ibu. Indonesia, bangsa dan
Nah, juga Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, tunduk dengan segala kerendahan hati, seraya bilang begitu banyak syukur dan juga terima kasih karena penyertaan Tuhan yang maha sempurna bagi kami sampai saat ini. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan memulai kegiatan kami di sore hari ini. Kami percaya bahwa dalam tuntunan kebesaran-Mu, Allah memberkati setiap pemateri dan juga kami semua yang hadir. Sehingga biarlah Tuhan semua kegiatan boleh berlangsung dengan baik. Ini doa ini sembahyang kami, terpuji Engkau Bapa, haleluya. Baik, terima kasih Misteri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara, kita akan menyaksikan satu penampilan dari anak-anak Sekolah Aplikasi Bangsa. Mereka akan menyanyikan dan menarikan sebuah lagu yang berjudul Provincial, supaya sebelum kita mulai acara kita sedikit agak semangat ya. Baik, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat anak-anak kita yang akan tampil. Silakan masuk ya. Ini dia ya. Di depan maju sedikit. Oke.
kasih. Silakan kembali lagi. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Bapak Ernest SSDP MSI. Yang saya hormati Pendeta Emeritus Dr. Junus E.E. Inabuli MPA STM, Pembina Yayasan Pelita Kasih Bangsa. Yang saya hormati Ibu Dian Lestari Anamaka, STSI MTSI Psikologi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang saya hormati Ibu Tius Sari Elizabeth Saragi SKM MSc, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Kupang. Yang saya hormati Ketua Komisi Penanggulangan dan Pencegahan AIDS Kota Kupang atau yang mewakili Bapak Amsal Mauta. Singkatnya untuk kita semua hadirin yang saya kasihi. Seminar pendidikan seks bagi remaja siswa-siswi di era digital yang diselenggarakan oleh Sekolah Dikasih Bangsa pada hari ini Sabtu 28 Maret 2026. Adapun latar belakang, kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon gerakan cepat terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Kupang yang menurut data kami rilis dari website mencapai 2.589 kasus hingga September 2025, di mana 10% atau 254 kasus berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, akhir-akhir ini kita mendengar bahwa prostitusi online mulai merambah atau merana di sekolah-sekolah yang pada umumnya dirasakan atau korbannya adalah anak-anak kita usia sekolah atau usia remaja. Tujuan kegiatan ini bagi orang tua meningkatkan pemahaman peran pendampingan anak secara efektif dan membangun kerjasama dengan sekolah serta tenaga profesional. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan diikuti oleh orang tua, guru, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai aspek bidang psikologi remaja, hukum terkait dengan KUHP yang terbaru tahun 2026. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Polda dari Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita juga akan ada dari beberapa LSM yang terlibat dalam diskusi pada hari ini, serta konsultasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan pada siang hari ini. Analisis masalah dan rekomendasi berdasarkan latar belakang yang ada, hal-hal yang perlu kita antisipasi adalah penyelesaian hambatan budaya atau tabu dalam komunikasi orang tua dan anak, di mana masalah seks ini sangat tabu dibicarakan atau dikomunikasikan dalam keluarga kecil. Yang kedua, peningkatan pengawasan penggunaan teknologi digital dan media sosial. Karena kita tahu akhir-akhir ini di berbagai platform media sosial, prostitusi online mulai merambah dan anak-anak sangat mahir dengan telepon genggam yang mereka punya. Ada beberapa aplikasi yang mereka gunakan yang lagi booming sekarang adalah WeChat. Yang ketiga, penguatan figur
ADLS di dalam rumah sebagai pelindung utama dan pentingnya aspek perlindungan hukum dan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan. Penutup dan tindak lanjut, Sekolah Aplikasi Bangsa akan melanjutkan kerjasama dengan para profesional psikolog, ahli hukum, tokoh agama untuk menyediakan unit konsultasi berkelanjutan di sekolah dan juga bisa terbuka untuk umum. Demikian laporan panitia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ms. Neti untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan lagi sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini dengan resmi. Oleh karena itu saya mempersilakan Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Bapak Ernest SUJ SSTP MSc untuk membuka acara ini dan sekaligus memberikan sambutan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk MC kita, Miss Neti, juga istri yang sudah bawa kita keluar ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pak Mama sehat kok? Mohon maaf ini agak panas karena memang sesuai rilis BMKG kita dalam tahun ini untuk semua daerah di selatan Katulistiwa akan mengalami musim panas yang luar biasa. Oleh sebab itu mulai menghemat air di rumah. Air itu kalau sedapat mungkin dialirkan ke tempat-tempat yang tidak terbuang. Saya ngomong begini karena kebetulan saya juga sebagai Kepala Pelaksana BPPD Kota Kupang merangkap untuk sementara waktu sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Yang saya hormati Pembina Yayasan Bapak Pendeta Binabu, yang juga sangat saya hormati Bapak Ibu narasumber yang berkenan hadir pada siang hari ini. Saya dengar nama-nama narasumber ini narasumber yang hebat-hebat semua. Ibu Dia Lestari Anak Kakak, Ibu Tiur, Pak Inson, Pak Amsal Mauta, ini semua orang-orang luar biasa. Tadi juga saya dengar ada Bro Gusti Brewon. Ini bukan cuma sekedar pegiat, tetapi aktivis yang hebat. Nah, kemudian Lestari Anak Kakak, nama belakangnya mirip saya punya Bapak Mantu. Bapak Mantu saya namanya Ibu Saga Anak Kakak. Jadi sama belakangnya. Dan Bapak Mama orang tua yang hebat. Di tempat yang pertama saat kita semua untuk bersyukur karena hari ini Bapak Mama dan saya dipanggil dalam acara yang sungguh luar biasa. Bagi saya ini tidak kebetulan. Sebenarnya saya sudah bilang sama Ibu Ketua Panitia, Ibu Mesti, saya tidak bisa hadir. Kenapa? Karena jam yang sama, saya juga harus menghadiri mewakili Ibu Wakil Wali Kota di acara yang bertempat di Rumah Jabatan Bapak Wali Kota Kupang yang bertema Semua Murid, Semua Guru. Kegiatan yang sama ini juga berbicara berkaitan dengan bagaimana keberadaan anak-anak sekolah atau anak-anak kita, anak-anak didik di Kota Kupang, berkaitan dengan cara mendidik mereka, memberikan mereka hukuman atau merangkul mereka ketika mereka berbuat hal-hal yang menurut pandangan kita atau pandangan umum itu keliru. Nah, oleh sebab itu saya kenapa ada di sini? Karena di sini hadir para orang tua. Saya senang Bapak Ibu kalau ada perhatian soal sekolah anak itu berasal dari para orang tua. Alasannya cukup sederhana. Kenapa? Karena orang tua itu punya alasan yang sangat kuat untuk memberikan
tanggung jawab pendidikan anak itu ke sekolah. Apalagi orang tua sudah bilang, saya sudah bayar mahal untuk sekolah ini. Oleh sebab itu, anak saya mau pintar, itu tugas dan tanggung jawab sekolah. Padahal berbicara tentang pendidikan Bapak Ibu, yang namanya gotong royong atau hari ini kita biasa bilang kolaborasi, itu harus dilaksanakan secara sadar oleh kita semua. Baik itu oleh pihak sekolah, dalam hal ini pemerintah, oleh Bapak Ibu sendiri selaku orang tua, lingkungan kita, termasuk kawan-kawan pers yang ada di sini. Ini Pak Ima ini juga latar pendeta yang sekarang ada syuting saya. Beliau latar belakang pendeta juga. Tapi panggilan beliau salah satu melayani Tuhan lewat keberadaan beliau sebagai bagian dari pers di Kota Bogor. Nah, ini yang kita bilang dari dulu pentahelix. Saya dengan Dr. Vima, saya sudah bersyukur sekarang hari ini kita akhirnya bisa kopi dalam. Dulu kita cukup ada di dalam satu grup fun Nusa Tenggara Timur, Forum Akademi Nusa Tenggara Timur, Forum Akademia. Walaupun saya juga terpaksa masuk grup itu, karena bagi saya kehadiran pemerintah dalam grup itu juga harus punya dampak, memberikan informasi yang bagi saya harus berimbang. Jadi wartawan silakan beritakan, tapi pemerintah harus beritakan juga. Baru bisa ada keseimbangan. Nah, hari ini saya bersyukur sekali karena saya bisa ketemu langsung dengan Dr. Vima. Dan yang paling membuat saya senang, membuat saya bahagia karena saya ketemu dengan Bapak Ibu orang tua murid. Di tempat yang pertama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Pembina, Bapak Pendeta, dan pihak sekolah. Abdi Kasih Bangsa yang hari ini dengan upaya sadar membuat kegiatan seminar bertajuk pendidikan seks bagi remaja di era digital. Hari ini Bapak Ibu, saya bisa pastikan Bapak Ibu dan saya akan kalah bersaing dengan anak-anak kita apabila berurusan dengan yang namanya gadget itu. Ya. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu, hari ini tugas Bapak Ibu dan saya itu banyak sekali kita serahkan ke bar kecil ini. Bapak Ibu mau bukti? Saya bisa nyatakan beberapa bukti. Yang pertama, hari ini banyak dari kita yang menyerahkan tugas kita kepada handphone ini, Android ini. Dulu saya yakin Bapak Pendeta ketika bujuk Ibu Dokter tidak mau makan, pasti bujuknya walaupun Ibu Dokter bersuka lari, Bapak Pendeta kejar dengan pegang kiri nasi. Hari ini itu tidak terjadi. Hari ini cukup kita berikan anak pegang ini, dia akan lihat ini dan tanpa sadar dia buka mulut terus ketika mau disuap. Biar perhatiannya ada di sini, bukan ada di makan. Yang kedua, ketika anak-anak tidur zaman dulu, Bapak Ibu, kita kan suka ninabobo dia. Kita suka menyanyikan untuk dia lagu-lagu, banyak sekali lagu-lagunya. Entah lagu tidur jemaat, entah lagu yang mana saya terserah. Walaupun ada satu lagu yang bagi kita atau bagi saya pribadi, setelah besar baru saya tahu bahwa dia melirik kayaknya keliru. Nina bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Padahal nyamuk kan suka gigit orang yang lagi tidur, bukan orang yang lagi bermain atau bergerak. Iya kan? Iya. Coba Bapak Ibu lihat atau dengar, dipahami betul-betul liriknya. Nah, hari ini Bapak Ibu, anak-anak kalau mau tidur tidak ada penyanyian dari yang lain. Tidak ada gendongan lagi seperti dulu. Padahal dalam gendongan itu terjadi hubungan yang luar biasa antara anak dan orang tua. Hari ini cukup Bapak Ibu kasih HP, balik tidur. Bahkan anak-anak kita makan di meja makan hari ini ditemani oleh handphone.
Atau di antara Bapak Ibu ada yang tidak pernah lihat itu, silakan angkat. Itu kejadian atau keadaan nyata hari ini. Siapa yang mau kita persalahkan? Perkembangan zaman atau majunya teknologi yang begitu cepat luar biasa? Ini menjadi perhubungan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saya baca dalam Tor yang disampaikan ke saya, dari 2000 sekian korban atau anak-anak kita yang mengidap HIV/AIDS, ada sebanyak 10% atau 254 sekian, 254 orang itu kategori pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang yang sudah terinfeksi penyakit itu. Saya meyakini salah satu kontribusi terbesar adalah digital. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu tadi, perhatian Bapak Ibu dan saya kepada anak-anak kita, sentuhan fisik antara orang tua dan anak sudah banyak berubah. Orang tua tidak lagi berdialog dengan anak seperti dulu-dulu. Akhirnya anak-anak bilang apa sekarang? Ayah jangan samakan zaman ayah dengan zaman kita sekarang. Zaman ayah dulu kan tidak ada ibadah. Maka saya bilang begini Bapak Ibu hari ini, tidak salah kita gunakan ini hari ini. Tapi dari barang ini dia tidak mengajarkan soal moralitas, etika dan tata krama. Moralitas, etika dan tata krama itu muncul dari rumah tangga kita, muncul dari organisasi terkecil yaitu keluarga. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau hari ini data menunjukkan anak-anak broken home itu begitu banyak. Kenapa? Karena orang tua walaupun ada di rumah di hari libur, ada di kamarnya masing-masing, sibuk dengan urusannya masing-masing dengan hidup. Akhirnya apa? Anak-anak juga di kamar, bapak mama di kamar, atau mama di kamar, bapak di ruang tamu, anak ada di kamar, yang lain ada di ruang TV. Yang namanya permainan bola kasti, benteng, apa lagi? Sikidoka, bola kasti sudah tidak pernah ada lagi hari ini. Kenapa? Anak-anak membentuk dirinya sendiri dengan barang ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya bersukacita hari ini karena saya melihat di depan saya ada Bapak Ibu sekalian. Apalagi Pak Gus Dur sudah ada di belakang. Beliau termasuk orang muda yang sangat konsen dengan pendidikan. Makanya pendidikan tidak bisa saya yang kerja sendiri Bapak Ibu. Kita harus sama-sama. Kita harus sama-sama. Kenapa? Sekali lagi, yang punya anak itu Bapak Ibu. Kami diberikan mandat oleh Republik ini dalam waktu yang singkat di sekolah. Tapi Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, lingkungan anak-anak kita bermain diketahui persis oleh Bapak Ibu. Dengan siapa dia jalan, dengan siapa dia bermain, apa yang dia akses, apa yang dia pelajari. Di rumah, bukan di sekolah. Saya bukan hari ini tidak menceritakan Bapak Ibu, tapi dengan besar hati saya mau bilang, kekurangan kami banyak. Oleh sebab itu, kekurangan kami, saya mengajak kita semua, Pentahelix ini, ya, untuk mari kita sama-sama. Kita sama-sama bergerak bersama untuk mengatasi ini Bapak Ibu, karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Di Tor ini juga saya baca, ada 8 SMP negeri di Kota Kupang yang teridentifikasi, ada anak-anaknya di situ, muridnya di situ, yang sudah ada dalam grup-grup di chat. Dan hari ini saya dengan Pak Dinson juga sementara mempersiapkan bersama-sama dengan teman-teman di Polda, Polresta, untuk bagaimana nantinya mulai masuk ke sekolah-sekolah dengan tim-tim yang akan kami bentuk. Nah tentunya ini tidak cukup Bapak Ibu kalau tidak ada kerjasama dari kita semua. Sekali lagi, urusan pendidikan itu urusan bersama kita. Ketika Bapak Mama menyerahkan anak-anak 100% ke kami,
lalu menunjuk kami bahwa ini anak saya jadi begini karena guru. Bukan begitu ceritanya. Saya juga bisa mengelak Bapak Ibu. Tapi hari ini saya tidak mau mengelak. Kenapa? Karena data itu ada di kami. 8 sekolah itu 8 sekolah negeri. Yang notabene Bapak Ibu, sekolah negeri ini apa yang dikurangi? Fasilitasnya oke, dia tidak mencari siswa seperti Bapak Pendeta. Guru-guru di situ juga dibayar dari kas negara. Mau apa dia tinggal ngomong. Gajinya tidak pernah dipotong. Beda dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah swasta. Tapi hari ini kita bisa lihat perbandingan lulusan antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu langit dan bumi. Buktinya banyak. Lomba cerdas-cermat MIPA bahasa yang kita lakukan kemarin itu juara didominasi oleh sekolah swasta. Kenapa sekolah swasta yang susahnya minta ampun, cari orang, cari uang, cari donatur? Kenapa tidak sekolah negeri yang semuanya sudah ada? Tapi mereka kalah dari anak-anak kita di sekolah swasta. Nah, ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh saya, dijawab oleh pemerintah. Makanya kalau saya, Bapak Ibu, saya sudah pahit-pahit. Kenapa? Karena perubahan itu harus dimulai dari kami yang mengurus. Perubahan harus dimulai dari dalam rumah, baru kita bisa lakukan perubahan di luar. Sama dengan anak-anak kita. Kalau Bapak Mama hari ini hanya menyerahkan anak-anak kita ke sekolah, maka di saat itulah kita akan menuai kegagalan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Sekolah Aplikasi Bangsa. Yang berikut Bapak Ibu, kami juga sementara berencana untuk melakukan beberapa kegiatan. Saya tahu pasti akan mendapat banyak tantangan dari kita, apalagi para orang tua, pelaku usaha di luar. Karena saya sudah melakukan ke Pak Wali, sementara juga saya berdiskusi dengan teman-teman akademisi. Mungkin nanti saya juga akan mendatangi Ibu Dia, Kakak Gusti, ya, Om Amsal, untuk bagaimana nantinya anak-anak kita yang masih sekolah ini Bapak Ibu, yang kita biasa lihat jam 10 malam masih dengan celana pendek, dengan yuken, ada di jalan-jalan di sekitar Kota Kupang ini. Itu miris bagi saya, karena seolah-olah mereka itu tidak punya orang tua. Dengan motor, dengan bangganya mereka jalan, nongkrong di pusat-pusat kafe-kafe yang ada di jam-jam itu. Apakah mereka tidak sekolah? Apakah mereka tidak punya orang tua? Atau apakah orang tua mengizinkan anak-anak mereka keluar di jam-jam itu? Ini pertanyaan juga untuk kita. Saya harap di antara bapak mama yang ada di tempat ini hari ini, tidak ada anak-anaknya yang kita ketemu di jalan di jam-jam 10, jam 11, jam 12, bahkan jam 1, jam 2 pagi. Ada di jalan-jalan. Itu yang kita saksikan hari ini Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya juga mohon nanti dukungan dari Bapak Ibu untuk mari kita sama-sama. Karena kemarin Pak Wali mengeluarkan seruan himbauan untuk pembatasan kegiatan pesta itu berhasil, walaupun banyak pro kontra tidak masalah. Tapi hari ini kita sudah bisa lihat musik-musik sudah bisa berkurang di jam-jam itu. Nah sekarang tinggal anak-anak kita, apakah kita mau biarkan itu terus berlanjut, atau Bapak Mama dan saya dengan upaya sadar kita sama-sama batasi. Ini nanti bisa didiskusikan Bapak Ibu, supaya ke depan di jam-jam itu sudah tidak ada lagi anak-anak kita yang berkeliaran tanpa pendampingan orang tua. Jadi kalau ada di jalan dengan diri Bapak Mama silakan, tapi kalau dia sendiri itu yang akan kita lakukan. Saya rasa itu Bapak Mama. Saya mohon maaf suara saya harus bagus kalau kebetulan dengan bunyi hujan di luar.
Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak sekolah, panitia, pihak yayasan, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di hari Minggu ini. Bapak Mama harus yakin bahwa ini tidak sia-sia. Pengorbanan yang Bapak Mama lakukan hari ini akan berdampak besar untuk perubahan perilaku anak-anak kita dalam kaitan dengan perilaku mereka mengakses barang-barang ini di era hari ini. Nanti akan ada presentasi dari KPA Kota Kupang, KPS Kota Kupang, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Polda, dari teman-teman aktivis, dari akademisi atau psikolog dari undangan. Ini akan sangat luar biasa. Selamat datang, Bro Amsal, silakan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan perpanjang lagi. Kenapa? Karena saya juga harus bergeser ke kegiatan tadi. Kegiatan semua murid, semua guru di kantor kami di rumah jabatan wali kota. Dan saya mohon izin dari Bapak Ibu sekalian dan memohon rahmat dan perlindungan Tuhan, saya membuka kegiatan hari ini. Seminar bertajuk Pendidikan Seks bagi Remaja di Era Digital yang digagas, yang dilaksanakan atau diadakan oleh Sekolah Aplikasi Bangsa hari ini dengan resmi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Maka ini jangan duduk lagi Bapak, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk Bapak, silakan maju Bapak Yunus, Ibu Ice, Ibu Dia, apakah sudah ada? Maaf ya. Ibu Dia, Ibu Tiar, Pak, Bapak. Oke, sudah baik, terima. Dan kegiatan ini, apakah ini sebuah upaya yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah lain dalam rangka untuk menekan jumlah? Ya, yang pertama apresiasi untuk Sekolah Aplikasi Bangsa yang hari ini dengan upaya sadar mengajak orang tua untuk hadir dalam seminar bertajuk Pendidikan Seks bagi Remaja di Era Digital. Kita tahu hari ini digitalisasi atau teknologi yang berkembang begitu pesat itu sudah banyak sekali menyita perhatian orang tua terhadap anak-anak. Dan hari ini kasus-kasus bullying, kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah itu begitu tinggi. Salah satu faktor yang turut menyumbang dalam keadaan ini atau peristiwa ini dengan bebasnya anak-anak mengakses berita, mengakses hal-hal yang mungkin belum saatnya mereka tahu di media ini. Nah, oleh sebab itu saya memberikan apresiasi kepada pihak sekolah yang hari ini begitu luar biasa mengajak orang tua untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak kita, khususnya upaya yang dilakukan untuk menekan atau untuk menghindarkan anak-anak kita dari kegiatan-kegiatan berbau seks yang sebenarnya itu belum saatnya mereka tahu. Nah, ini upaya sadar bagi saya untuk memberikan edukasi, literasi bagi anak-anak kita, juga bagi orang tua untuk mengambil bagian yang aktif dalam bagaimana mendampingi anak-anak kita dalam mengakses media-media sosial. Jam malam apakah perlu dilakukan? Nah, itu termasuk yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Wali Kota sudah memerintahkan kami untuk mulai
melakukan konsultasi, komunikasi dengan semua stakeholder, dengan pihak universitas, dengan pegiat-pegiat sosial, untuk anak-anak kita yang berkeliaran di atas jam 10 ke atas, jam 10 malam ke atas itu coba kita tertibkan. Operasi. Ya, itu harus kita perhatikan supaya yang mereka yang masih sekolah ini jam-jam begitu sudah Siap, harus ada di siap, rumah. siap. Nah ini sekali lagi butuh perhatian serius dari para orang tua. Terima kasih untuk komentar. Sukses Bapak di tugas-tugasnya. Tuhan berkati. Saya akan minta di awal sebelum kita mulai kesediaan beberapa teman aktivis dan relawan yang selama ini sudah lama sekali bergelut dengan kasus-kasus AIDS di NTT. Sebelum kita masuk pada sesi pemaparan dari para pakar, para ahli di berbagai bidang. Secara singkat, kita memiliki beberapa pembicara yang mewakili, karena AIDS ini adalah sebuah kasus masalah multidimensi. Masalah multidimensi, oleh karena itu tidak mungkin diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Kesadaran itulah yang membuat kami Yayasan Pelita Kasih Bangsa untuk mengundang para ahli dan juga nanti hadirin dari berbagai aspek. Yang pertama dari faktor kesehatan, nanti akan dimulai pemateri dari Ibu Tirma Sari dari Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang dari sisi kesehatan. Kemudian yang kedua dari sisi psikologi oleh Ibu Diana Kakak dari Undana, beliau adalah dosen dan juga adalah psikolog. Kemudian kita akan melihat juga aspek moral dan aspek etika dari Bapak Pendeta Dr. Emeritus Yunus Mambui. Dan kita tidak lupa akan juga mendengarkan dari sisi hukum bagaimana soal regulasi, soal keamanan digital sehingga bisa melindungi putra putri kita. Nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada adik-adik yang selama ini bergiat dalam bidang literasi digital akan hadir bersama kita di sini. Oleh karena itu, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya ingin memberi kesempatan pertama kepada, sebelum saya mengundang pembicara yang pertama, saya akan meminta kesediaan Bapak Amsal Mauta dengan hormat. Apakah sudah hadir? Bapak Amsal, beliau merupakan koordinator lapangan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang. Mungkin saya persilakan Bapak bisa berdiri. Mungkin panitia tolong diberikan. Kita ingin mendengarkan secara singkat separah apa, karena beliau ini yang tentu bersentuhan langsung sehari-hari. Sudah hadir? Oke. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak Amsal. Kalau saya paparkan dari data dari statistik, kita mau dengar langsung dari orangnya yang tahu persis seberapa mengkhawatirkan kondisi di NTT saat ini mengenai silakan. Kemudian pemantik diskusi kita yang kedua adalah Bapak Gusti Brewon, rekan dari Forum Akademi NTT. Beliau juga cukup lama terlibat dalam Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Provinsi NTT. Ya, sini boleh Pak. Dan saat ini adalah relawan pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia NTT. Silakan. Iya. Jadi beliau berdua di sini tugasnya sebagai provokator ya. Jadi kita akan mulai dulu untuk membangkitkan seberapa parah, seberapa kondisi ini memang terjadi dari para aktivis ini tentang AIDS. Sebelum kita masuk kepada paparan para pakar, saya persilakan pada kesempatan pertama Pak Amsal Mauta. Mungkin singkat, tapi straight to the point yang kita perlu perhatikan bersama. Jadi mungkin maksimal 5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana yang sudah berkesempatan. Saya waktu bersama saya berjumpa Bapak sekalian yang sudah hadir di sini. Saya minta maaf karena terlambat. Saya beberapa kegiatan dan kehujanan sampai di tempat ini. Baik, mungkin karena waktunya singkat,
yang kelas secara detail. Ada senior pengurus HIPA sini pun banyak sekali. Jadi saya Abisal ini kami pengurus baru di KPA Kota Kupang. Kami bekerja belum lama, tetapi memang sesuai dengan apa yang disampaikan dan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini memang kalah. Kami langsung saja dan memang waktunya singkat. Dalam beberapa waktu kami bekerja proses beberapa bulan terakhir ini, dan memang tugas kami itu terbatas. Tugas kami itu adalah kami mendatangi populasi-populasi kunci dan kami berupaya untuk menjaga. Sejauh ini populasi kunci yang sudah ada itu kami hanya bisa datang mendampingi mereka dan memberikan mereka obat. Beberapa informasi yang bisa kami bagikan itu adalah ketika kami turun ke lokasi, itu ada yang putra, ada yang tempat hiburan malam, itu variatif dan jumlahnya juga tersebar di Kota Kupang lumayan. Daerah Wisapa, daerah Waipopo, daerah Alam, dia sedikit, daerah Mulafa sedikit. Dan sampai sejauh ini data yang kami punya mungkin bisa dikoreksi. Sekitar 5.000-an lebih masyarakat Kota Kupang yang sudah positif HIV. Iya. Jadi nanti angka ini kan bisa diproses karena ada yang sudah meninggal, ada yang pindah dan lain-lain. Nah dari data yang ada ini agak menariknya, hampir di angka sekitar 20% itu yang kami tahu itu ibu-ibu rumah tangga juga tinggi. Ibu rumah tangga itu tinggi, itu karena mungkin aktivitas suami dan lain-lain, dan mungkin tugas keluar lalu pulang. Karena pemahaman tentang bagaimana menjaga kesehatan itu kurang. Jadi mungkin itu tidak dijaga dengan baik. Jadi kan HIV/AIDS ini kan dari dua unsur, HIV dan AIDS. HIV itu adalah kuman yang bakteri yang hidup di dalam darah. Virus itu dia berkembang menjadi AIDS itu dalam jumlah yang nanti dia menggerogoti sudah dikatakan AIDS. Jadi kalau misalnya HIV itu virusnya ada dalam tubuh dan dia berkembang menjadi lebih banyak dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dia menjadi AIDS. Orang yang terjangkit itu dia dengan amat sangat mudah mengalami berbagai macam penyakit. Bisa penyakit dari luar atau bisa penyakit yang dari dalam. Jadi kalau sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun, penyakit bawaannya itu dia lebih cepat ya. Jadi dari kerja-kerja yang kita lakukan, kita turun ke lapangan memang agak tragis menurut saya. Kita turun ada beberapa lokal tempat fitrat itu dia berkelok fitrat, tapi di dalam memang ada anak-anak yang dibawa. Kami temui, kami bagi obat, kami coba berdiskusi dengan mereka itu. Ada yang kami dapat umur masih 17, ada yang masih umur 17, ada yang baru umur 18. Tapi ketika kita pancing mereka cerita, sudah bekerja, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 4 tahun. Ini sejak 12 tahun bekerja. Iya. Jadi kita dapati waktu itu. Kita minta KTP-nya umurnya 17, ada 18, ada 16. Lalu kita tanya sebenarnya kerjanya awal bagaimana, kemana aja? Ada dari misalnya dari OP, ada dari Mures. Faktor utamanya apa? Mereka ikut teman. Mereka ada yang teman ajak misalnya beli HP atau jalan-jalan begitu, bisa beli tas. Jadi lihat umur ini memang dia suka jatuh dari beberapa tahun yang lalu. Kita ajak cerita ketawa-ketawa, kita masuk lagi. Kalau di sini bisa itu bagaimana ya kalau mereka datang kita layani. Jadi sekarang kalau misalnya layani kira-kira berapa banyak orang? Berapa banyak? Mereka bilang ya kalau sepi-sepi ya bisa 5. Bisa 5. Bisa bayangkan kalau satu hari seperti itu, ini sudah kerja beberapa tahun. Nah yang jadi persoalan itu kalau pekerja yang di jenis ini, kalau orang luar itu mereka ikut aturan,
di sini. Kalau kita bagi obat mereka hadir, kalau misalnya ambil darah mereka ada, tempatnya bagus, pengelolanya juga baik. Tapi kalau kita yang orang-orang lokal ini nanti cari setengah mati. Hari ini sudah di sini, besok dia ke sana lagi, nanti dia pindah lagi. Jadi ada satu kasus di Sabah itu kita temui, anaknya ini kita lihat dia sakit. Ada gejalanya. Ada gejalanya. Kita ambil darahnya. Kita janji dengan dia untuk nanti sebentar kita bawa hasilnya ke lab. Habis itu kita akan coba dampingi sama dia. Besok periksa lanjut ke puskesmas. Besok itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu beberapa kasus yang kami temui. Di samping ada beberapa kasus lain, misalnya di sekolah. Karena kami KPA juga di sini, di beberapa sekolah kami sudah turun sosialisasi di sekolah. Habis itu bertemu juga dengan orang tua, ada banyak keluhan. Misalnya ada satu anak, kita mesti kita di waktu ini bisa tahu. Ada satu anak ini, orang tuanya tahu anaknya di rumah, pergi sekolah, pulang di rumah, pergi sekolah langsung rumah. Tapi setelah ada apa namanya Pak James teman kita dari KPA itu dia merilis video tentang cek HP anak-anak, ya, cek dengan temannya, karena kemarin juga dari Polda juga sempat rilis ada grup WhatsApp anak sekolah cek foto-foto itu, karena ada kasus itu sudah ditutup belum itu. Kan kalau itu isi chat porno, ada kirim gambar, jadi grup itu anak sekolah yang buat tanpa pengawasan guru. Di sana mereka ada gambar-gambar, ada diskusinya vulgar, lalu akhirnya itu kan dia mulai kasih gambar yang agak vulgar sampai yang respon dia masuk capri, dia ajak pacaran, itu mereka pacaran 3-4 orang, waktu juga pacaran dan memang hari ini pengawasan penting sekali. Zaman dan kemudian pengawasan penting sekali. Bukan ada beberapa anak sekolah itu ditangani oleh PPA Polda. Itu kami dalam beberapa kegiatan sama-sama dengan PPA. Jadi ada kasus anak itu dia tiap hari pergi ke sekolah langsung pulang, dia pulang. Tetapi dia waktu di sekolah, izin dari sekolah keluar dengan orang untuk dikumpul keluar. Dari sekolah itu dicuri dari kepala sekolahnya dicuri. Dia pulang, tapi setelah dicek HP-nya ternyata di HP-nya ada jejak. Jadi di jam sekolah, waktu sedang dia terima itu, dia keluar dan pulang sekolah dia ke rumah. Jadi ini waktunya mungkin terbatas, tapi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa kerja kami sudah berjalan. Dan saya juga bersyukur untuk teman-teman dari KPI juga bersyukur bahwa hari ini forum ini sudah ada. Ini bagian daripada kita mengawasi, kita menjaga agar anak-anak kita ke depan itu juga bisa bertumbuh dengan baik dan jangan ada yang salah dalam pergaulan dan salah pergaulan untuk mencari masa depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ansar. Jadi ada 2 poin utama yang saya catat di sini, bahwa yang pertama faktor pengawasan sangat penting karena melalui gadget ini rupanya mereka berkomunikasi di belakang layar sehingga lewat dari pengawasan guru dan orang tua. Yang pertama, tapi juga yang kedua disampaikan juga tadi bahwa faktor peer pressure, ajakan teman. Nah, nanti kita akan gali ini di sesinya Ibu Dian mengenai psikologi. Bagaimana seorang anak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak, dan begitu mudah menerima ajakan teman. Itu faktor yang diungkapkan tadi yang saya rasa menjadi penting untuk kita bahas nanti. Kemudian kita mendengar juga dari Pak Siti Brewon, silakan ada 2 slide, silakan mungkin bisa mengkonfirmasi juga fakta di sini. Saya dapat statistik Pak bahwa di kalangan pelajar angka kenaikan kok bisa lebih tinggi dibanding kalangan PSK. Ya, terima kasih Pak Bedu. Saya lihat, nama saya Siti Brewon tadi sebut ini. Dalam lama juga sebenarnya sudah veteran sudah tua. Ini teman sekolah saya Bung Yondri, ada gede di belakang saya teman sekali. Ada ibu guru, saya ketemu lagi di sini. Pertama saya ingin ada Bapak dari Polda sebagai teman. Saya sharing, saya mau bagikan data ini, data lama. Kalau memahami isu HIV nanti tanya ke orang KPA, nanti Ibu Tihur dari Dinkes menjelaskan datanya.
Tapi Bapak Ibu, kita di data yang HIV ini kan setelah terjadi. Kita harus bergerak mundur untuk melihat, karena kalau kita sekarang baru kangarana versi orang buka, dan telat. Karena apa? Kan sebenarnya barang ini kan bukan hari ini. Kalau hari ini karena sudah kelihatan. Kalau untuk juga mau tes atau dipaksa tes, Bapak Ibu sudah pernah tes belum? Nah, banyak ibu rumah tangga kasus itu tadi KPA Kota bilang apa? Banyak kasus ibu rumah tangga di NTT waktu di kota. Ibu-ibu rumah tangga itu kalau ditanya, mereka selalu jawab begini, Bapak, beta dengan lagi puasa. Lanjutnya Bapak Ibu yang sambung. Nah, saya ingin bilang begitu. Jadi kalau setelah ini mau tes HIV, minta ke dia, jangan ke saya dari luar. Tapi saya potongan ini potongan orang headline tahun 2017, lama sekali. Waktu itu perut saya belum terlalu besar kayak begini. Saya belum ketemu Kak Tima, saya ketemu waktu terkenal waktu lulus COVID. 18% remaja di NTT, headline salah satu riset, bukan kata saya. Itu menurut mereka menggunakan terminologi seks bebas, sebenarnya lebih pada berseks berisiko. Bukan kata saya, ini temuan mereka, dan ini dari headline di media lokal Postupak. Saya masih ada, saya tadi sebelum kesini cari bahan 18%. Oke, next. Nah, kemudian kita dengar ya, Bapak Ibu beberapa hari ini kan setelah Bung James, Sekretaris KPA Kota bicara tentang HIV dan jadi heboh, diangkat di NTT update, di akun-akun media sosial dan semua orang mendadak peduli. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ini fakta, bukan kata saya suka kasihkan. Tapi saya juga punya data lama, next. Coba. Saya di PKBI, ya. Saya tahun 2020 itu bersama teman-teman remaja, mereka mewawancarai anak-anak remaja. Lalu ditanya, Bosong bikin apa saat pacaran? Ini saya dan Ibu Dian ini sama-sama relawan di PKBI. PKBI itu perkumpulan keluarga berencana Indonesia. Kantornya di Tengkola, di kantor gubernur NTT yang lama. Ini ada data. Bapak Ibu tahu tidak anak-anak kita tuh pacaran bikin apa saat? Beta punya tingkat lama ya, tidak untuk dipublikasikan, hanya untuk Bapak tahu. 6,5% dari 91 orang itu sudah berhubungan. Saya tidak bilang di di seluruh remaja Kota Kupang begini, tidak. Saya bilang dari 91 orang yang waktu itu kita tanya. Yang tanya bukan saya, waktu itu saya itu sudah tua. Kalau saya tanya dong, saya akan mengaku. Tapi yang tanya seusia mereka. Ibu guru juga kalau tanya saya yakin tidak akan ada pelajar SMA yang mau mengaku, Bu. Apalagi ibu ada ganas-ganas begini. Mana ada anak mau cerita? Kecuali kami mungkin kami masalah. Nah, kemudian di usia 14 sampai 16 tahun itu 18% itu mereka kasih tahu berhubungan seks saat pacaran. Kata mereka loh, 18% dari 91 tentu. Terus yang itu, yang sisanya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menarik dari teman saya, yang waktu itu dengan kami, dengan adik-adik itu, dari mereka yang pernah berhubungan seks satu, kalau ditanya, lu hanya satu, siapa ganti? Waktu itu, ini angka 2020 kan bukan sekarang. Mungkin sekarang lebih canggih atau kurang canggih saya tidak tahu. Karena saya sudah lama di sini. Kemudian, nah ini yang mau saya kasih tahu ke Bapak Mama supaya menjadi atensi kita. Lalu waktu itu ditanya, lu, maaf ya, pakai dialeknya pakai dia ya. Lu waktu main pertama itu di mana? Terus jawabnya ini menarik ini. Ada yang dilokalisasi 3,2%. Karena sedikit saja yang berhubungan seks di suatu lokalisasi. Jadi kalau Bapak Mama di kepala Bapak Mama itu kalau ada isu HIV lalu pikirannya dilokalisasi. Wah, sabar dulu. Karena faktanya di rumah sendiri itu 29%. Ya, 9%. Di rumah temannya yaitu 6,5. Jadi kalau rumah teman itu artinya rumah yang ada orang tuanya, rumah dia sendiri 29 tambah 6 berarti 31. Jauh lebih banyak dibanding di kos-kosan. Waktu itu kan tanyanya rumah yang pertama di mana? Ini jawaban mereka ini 91 orang loh yang sudah berhubungan seks.
Dari 91 lalu ditanya berapa hubungan seksual, ditanya lagi, lu hubungan seksnya gimana? Ini, dan apa-apa yang mereka sampaikan, kalau misalnya hamil mereka apa itu, ada yang aborsi, ada yang biarkan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di kepala kita berasumsi bahwa perilaku seks berisiko itu terjadi pada anak-anak di tempat lain, sabar dulu. Karena di saat Bapak Ibu lagi pusing cari uang karena harus bayar tagihan misalnya, maka anak-anak bisa saja dipindahkan berisiko di rumah temannya atau di rumah kita sendiri. Ini temuan 2020. Coba saya lihat dari Kabupaten Kupang juga dekat kok. Nah ini Kabupaten Kupang juga sama. Temuan Kabupaten Kupang itu risetnya ambil di Benturi Timur ya, dekat-dekat, jadi masih dekat Kupang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya mau kasih tahu. Jadi kalau sekarang kita pakai HIV, saya tidak kaget. Karena sejak 5-10 tahun lalu kita sebenarnya sudah melihat tren, tapi kita tidak mau mengakui. Yang 1-2 hari ini kan Bapak Ibu nonton di Instagram dan TikTok yang ada 2 anak perempuan yang bicara. Pewong ya. Orang miskin jual anak-anak miskin juga. Terima kasih, ini kita terbuka dengan kita, insight kita bahwa ini sudah sebegitu seriusnya masalah ini. Dan ini adalah fenomena gunung es. Jadi sesuatu yang tiba-tiba kita kaget sudah dibangun lama, artinya di luar radar kita. Karena itu mari kita gali secara mendalam. What's wrong with us? What's wrong with our kids? Apa yang salah dalam keluarga kita? Apa yang kita perlu sama-sama perbaiki untuk membuat ini tidak makin buruk lagi? Terima kasih banyak. Saya ucapkan untuk Pak Amsal dan Pak Putri Trewon. Kita berikan tepuk tangan ya. Baik, untuk menghemat waktu, kita memiliki 2 sesi pemaparan pakar. Yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada pakar di bidang kesehatan dan di bidang psikologi. Maka saya mengundang yang terhormat Ibu Tiur Masari Elizabeth Saragi, SKM MSc. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang. Silakan. Dan yang kedua, Ibu Dian Lestari Anak Kakak, SPSI MPSI Psikolog. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang berkarya di dunia pendidikan, pelayanan psikologi dan komunitas. Ibu Dian menyelesaikan pendidikan di Magister Profesi Psikologi Klinis di UGM, kemudian juga berkiprah sebagai dosen dan psikologi klinis saat ini di Universitas Kristen Satya Wacana, selama tahun 2013 hingga 2014. Nah, sejak tahun 2014 hingga saat ini, Ibu Dian aktif sebagai dosen dan psikolog klinis di Undana, Kupang, dan juga melayani sebagai psikolog klinis di namanya Rumah Sejiwa Purwokerto. Ini sebuah pusat layanan psikologi yang aktif mendampingi individu, keluarga, dan komunitas begitu. Saya persilahkan Bu Dian. Baik, pada sesi ini setiap pemateri kita akan minta untuk menajamkan lagi apa yang tadi sudah dipaparkan, dibuka oleh teman-teman aktivis, agar kita melihat apa peran pemerintah atau mungkin khususnya Dinas Kesehatan Kota Kupang sejauh ini menanggapi fenomena ini. Dan kemudian di bagian kedua nanti Ibu Dian akan menggali tadi itu pertanyaan kita, apa yang salah dengan remaja kita, apa yang salah dengan pola asuh kita, apa yang sebenarnya menjadi mendalam dari masalah yang sangat parah ini. Tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada kesempatan pertama untuk Ibu Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Kupang, Ibu Tiur Masari, SKM MSc, memaparkan. Silakan. Jadi saya berpikir ya, karena kita ada berbicara mengenai HIV ya, dan kita bilang tentang HIV terutama untuk anak-anak kita, maka nanti dari Dinas Kesehatan memberikan pencerahan sedikit tentang apa itu HIV, bagaimana penularannya, bagaimana kita mencegah ya, dan bagaimana kita memperoleh pengobatan ketika
memang kita punya anak atau diri kita terinfeksi virus HIV. HIV AIDS. Kalau tadi sudah secara gamblang juga dijelaskan ada perbedaan antara HIV dan AIDS. Kalau deteksi pertama itu dinyatakan penderita HIV, masih bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih ada peluang kita untuk kita menghambat untuk tidak menjadi AIDS. Karena kalau AIDS, terutama kalau dalam kondisi kanker, AIDS itu sudah pada posisi yang sudah pada stadium 4 seperti itu, ya. Oke, lanjut. Ya, ini kalau Mbak Pinani paham banget ini mengenai virus ya. Jadi inilah HIV dan AIDS. Kalau kita didiagnosa dengan HIV dan tidak segera diobati, maka kemungkinan besar akan menjadi AIDS. Ya, ini contoh kejadian yang kami alami beberapa waktu yang lalu dan sudah closing masalahnya. Ya, orang tua tidak mengakui kalau anaknya ternyata sudah terinfeksi dan meninggal. Ya, seperti itu. Jadi apa itu HIV? HIV itu human, manusia, ini bahasa ini ya. Kemudian imunodefisiensi, turunnya sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Kemudian virus, jadi dia memang berasal dari virus seperti itu. Sedangkan kalau tidak diobati, maka kemungkinan besar akan menjadi AIDS ya. Kemudian dia dapat ditularkan oleh orang lain ya, hanya kemudian dia imun kekebalan tubuh dan dia defisiensi, penurunan dan sindrom. Jadi dia bukan lagi penyakit, sudah sindrom, gejala-gejala sudah. Ya, jadi kalau pada posisi kita terinfeksi disebut dengan kamu terinfeksi dengan HIV, segeralah minum obat. Jangan lagi ketika sudah di screening mendapatkan terinfeksi dengan HIV, saya tidak percaya. Saya pindah ke vaskes B, ya. Saya pindah ke vaskes C, sehingga saya mengharapkan saya menjadi tidak positif. Apa tugasnya? Menyerang sistem kekebalan tubuh dalam hal ini ya, sehingga kekebalan tubuh kita menurun dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dalam tubuh manusia. Itulah sifatnya virus. Sukanya bla 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 bla, ya seperti itu. Lanjut. Kemudian bagaimana cara penularannya? Ya, lanjutkan. Yang kita takutin untuk saat ini yaitu dari cairan kelamin, ya, karena hubungan seks yang beresiko. Kami tidak akan bilang seks bebas. Sama seperti tadi yang disampaikan, kami akan menyampaikan itu adalah seks beresiko, ya. Nah, cairan kelamin melalui hubungan seksual dalam hal ini bisa berbeda, bisa sama, ya, seperti itu. Dan utamanya dia menular melalui darah, ya. Kemudian secara vertikal dari ibu pengidap HIV atau penderita AIDS ke bayinya. Tapi apakah bisa dicegah? Bisa. Ya, kalau khusus untuk yang ibu hamil ya dan punya anak bisa sepanjang dalam masa kehamilan mengikuti protap-protap prosedur pengobatan ya dan tata cara pemberian ASI kepada anaknya ya seperti itu. Lanjut. Ya. Dan yang ini yang sering salah pemahaman ya. Berciuman katanya itu bisa menularkan. Ya. Secara umum tidak, ya. Hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV, misalnya suaminya HIV, istrinya tidak, tapi tidak melakukan hubungan seks, ya. Itu tidak, ya, tidak akan terjadi penularan atau tidak terjadi pertukaran sel cairan, tidak akan terjadi penularan. Lanjut, kemudian makan bersama. Tidak, kita duduk semeja, kemudian dengan dengan alat makan tidak tertular, ya. Kemudian lanjut, ya, berenang tidak menular. Lanjut Kak, ya, berjabat tangan juga tidak. Saya sering berjabat tangan. Karena apa? Karena kami dalam pelaksanaan program, kami seperti tadi juga KPA jelaskan, kami bersama-sama turun, kami pengawasan karena kami juga dibantu dari KPA. Ya, kami turun ke mitra-mitra, ya, ke hotel-hotel, ke bar-bar, ya, untuk melakukan screening. Jadi hasilkan berjabat tangan, ya, seperti itu. Tidak akan menularkan. Lanjut,
Nah, berpelukan tidak, ya. Lanjut lagi, berciuman tidak. Gigitan nyamuk serangga. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan. Ketika kami mensosialisasikan tentang penyakit malaria atau penyakit demam berdarah, ini selalu menjadi satu pertanyaan. Sudah terjawab ya? Tidak menularkan kalau gigitan nyamuk. Dan penggunaan kloset bersama, ya, tidak akan melakukan atau tidak akan terjadi penularan. Lanjut. Nah, HIV dapat dicegah yang utama berperilaku seks yang aman. Makanya kami menyatakan adalah perilaku seks yang berisiko yang tidak dilakukan secara aman. Ya. Kemudian tidak berbagi alat suntik, screening darah donor, program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dan kewaspadaan standar, terutama terhadap kami tenaga kesehatan. Karena kami tidak bisa menjadi tertular dan sumber penularan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, perjalanan penyakit dari infeksi HIV menjadi AIDS ini tadi ya, Bapak Ibu ya. Misalnya hari ini saya terinfeksi, saya melakukan hubungan seks yang tidak aman, misalnya ya. Kemudian tidak serta-merta besok saya periksa kemudian saya akan dinyatakan reaktif atau positif. Tidak, ya. Jadi ada jeda waktunya sampai dengan bisa sampai berapa lama Bapak Ibu? Bahkan panjang, bisa sampai 10 tahun. Tergantung kita punya sistem kekebalan tubuh. Seperti itu, ya. Jadi ada masa jendela 3 bulan. Nah, ini masa jendela jangan dikira tidak menularkan, karena kita tadi sudah punya virusnya tadi, ya. Kemudian kita akan tetap kondisinya sehat walafiat tanpa gejala 5-10 tahun. Baru kemudian ya kita ada demam, selera makan turun, diare, berat badan turun, kemudian secara drastis turun. Kita kira karena mungkin kita memang karena tidak selera makan, ya, ataupun karena faktor yang lain. Padahal kita lupa kalau kita pernah melakukan hubungan seks yang tidak aman. Seperti itu. Kemudian secara minim 2 tahun itu bisa muncul gejala AIDS seperti tadi yang kami sampaikan, ya. Reaksinya pada tubuh itu tergantung masing-masing. Seperti itu, ya. Jadi ada radang paru, kemudian muncul mungkin ada radang saluran cerna, kemudian ada kanker kulit, ada radang karena jamur, dan ada juga dengan TBC. Program pemerintah saat ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di screening TBC, tolong jangan ditolak untuk dilakukan screening HIV. Ya, jadi kami titip, ya, titip pesan yang ini. Ya, ketika kami melakukan screening TBC, ya, kami akan lakukan juga screening HIV karena dia teman biasanya. Apalagi kalau dia sudah lewat dengan jeda waktunya dan virus itu sebenarnya sudah dorman di dalam tubuh kita atau diam di dalam tubuh kita, ya. Ketika kita dideteksi positif TBC, bukan tidak mungkin HIV-nya masih non-reaktif. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Dan kalau tidak reaktif, ya, maka kita akan segera berangkat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, ya. Diagnosis HIV, ya, harus melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi jangan kita mendiagnosa sendiri, ya, harus dengan laboratorium, ya. Dan tes HIV untuk kita kotak-kotak, puji Tuhan, 12 puskesmas yang ada kita bisa lakukan tes itu. Ya, pengalaman kami ketika tes dekat yang dia punya rumah, dia malu. Bapak Ibu, kami di Dinas Kesehatan Kota Kupang dan kami menegaskan kepada semua Fasiankes menyatakan bahwasanya jangan lakukan diskriminasi ketika terdiagnosa HIV. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Kan Bapak Ibu sudah lihat ya, bukan hanya karena hubungan seksual yang tidak aman, tapi ada juga faktor yang lain, ya, seperti itu. Kemudian ada juga dengan 5 klinik swasta, dan itu kita sudah pantau, kita sudah kerjasama, ya.
Dan itu Bapak Ibu juga kita bekerja sama dengan teman-teman pemerhati. Ya, ketika nanti itu kami sering mendapati dia reaktif, kemudian kita bilang mau pengobatan, ya kabur Bapak Ibu, kabur. Jadi teman-teman pemerhati inilah yang kemudian datang memberikan gambar, memberikan ini pengarahan bahwasanya kalau kamu mau menikmati hidup ini, minum obat, ya dibujuk seperti itu. Nah kemudian untuk pemberian terapi ARV siap, ya itu dapat dilakukan pada 12 puskesmas tadi. Jadi 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang bisa. Lanjut. Ini obatnya gratis. Lanjut. Ya. Nah tentang Kota Kupang ini yang kita tunggu-tunggu. Silakan Kak. Nah ini kondisinya, ya. Kalau kita total Bapak Ibu dari mulai tahun 2000 sampai dengan 2026 ribuan sudah yang terinfeksi. Tapi kami tidak menyebutkan kasus HIV ribuan. Kenapa? Karena ada yang mati dan ada yang patuh berobat. Ya, yang kami hindari saat ini adalah apa? Yang tidak mau berobat. Ya, seperti itu. Karena apa? Itulah nanti sumber penularan buat yang lain. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini ya, ini kasusnya totalnya tadi ya 2.633. Kalau kita total ya Bapak Ibu, tapi kami secara program kami tidak pernah menotalnya. Yang punya PR buat kami adalah ketika kami menemukan di tahun 2025 ada 225 penderita, apakah yang 225 itu minum obat semua atau tidak, atau kabur? Karena itu yang diharapkan. Ya, lanjut. 2026 kita sudah ada 38 ya Bapak Ibu. Nah, dan ini 12 puskesmas seperti tadi kami sampaikan sudah bisa melakukan screening dan pengobatan dan tidak perlu takut, obatnya gratis. Lanjut. Nah, ini tadi yang dijelaskan ya. Inilah morbiditas kasus yang 10%. Ya, 10% khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau tadi itu 2025 250 sekian, 10%-nya itu punya 2025. Nah kalau tadi kita total 2600 sekian, berarti 10%-nya dari total itu adalah total punya anak-anak. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini tadi sudah. Ya, ini kalau dia penularan melalui hubungan seks ya, ada yang laki-laki dan laki-laki 40%. Ini kami agak sedikit takut. Untuk anak-anak kita juga mari kita perhatikan ya. Kemudian kalau yang heteroseks masih agak mending karena berbeda jenis kelamin. Yang LSL kalau kami evaluasi setiap tahun tambah naik terus Bapak Ibu. Ya, suka sesama jenis ya. Lanjut. Nah, ini upaya yang kami sudah lakukan ya. Yang pertama itu kami tetap melakukan sosialisasi HIV pada anak sekolah dan tempat-tempat berisiko. Kemudian memastikan semua populasi berisiko, ibu hamil, pasien TB, IMS, BPS, LSL, lansia dan WBB dites HIV. Gratis ya tesnya. Kemudian secara rutin lakukan pemeriksaan di tempat-tempat risiko yang ada di Kota Kupang. Itu kami laksanakan per 3-6 bulan rutin Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian yang keempat kami lakukan perluasan layanan tes dan pemberian terapi, pemberian obat pencegahan HIV yang saat ini itu ada namanya PrEP. Jadi kalau mereka itu adalah masuk dalam kriteria berisiko, kita berikan obat dulu. Ya, sehingga sebelum dia melakukan hubungan seks dia sudah tercegah duluan. Kemudian berjejaring bersama LSM dan komunitas peduli HIV yang ada di Kota Kupang. Ya, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan gambaran HIV di Kota Kupang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yuli atas pemaparannya. Kita di sini sudah diberikan informasi mengenai karakter dari
penyakit AIDS dan virus HIV ini. Nah, menjadi menarik ini saya highlight adalah bahwa ternyata apa yang muncul sebagai penyakit tahun-tahun ini pada siswa-siswi SMP kita itu rupanya itu hasil dari mundur 5 tahun yang lalu. Itu penting dari pemaparan ibu tadi bahwa gejala baru akan muncul setelah 5-10 tahun. Berarti mereka sudah melakukan hal tersebut sejak masih SD. Jadi ini artinya makin parah kondisi ini bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Tadi pemaparan dari Pak Gus tadi. Jadi perilaku itu sudah dimulai sejak dini sekali, sehingga kita perlu sekarang melihat bagaimana mungkin psikologi anak dan remaja khususnya dalam hal ini akan disampaikan. Sesudah ini nanti kita buka satu sesi untuk 1-2 penanya menanggapi soal fenomena dari sisi kesehatan dan psikologi. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Firman. Saya izin duduk saja Bapak Mama. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya highlight. Pertama adalah tentang data yang 5.000 tadi. Kalau kita bilang data 5.000, itu kadang-kadang kita berpikir, oh ini semua sudah open book semua. Artinya sudah sudah menyampaikan ke keluarga, ke pasangan, ke orang-orang terdekatnya. Ternyata tidak semua. Saya melayani di PKBI NTT juga, dan juga melayani teman-teman yang HIV. Itu ada banyak yang tidak membuka kasus karena banyak pertimbangan, karena takut ditolak, takut dikucilkan dan lain sebagainya. Sehingga perlu kita waspadai. Ini 5.000 di data, tapi yang tidak terdata atau tidak mengungkapkan pasti lebih banyak. Kemudian yang kedua yang kita bisa highlight juga adalah bahwa rumah itu menjadi tempat yang empuk untuk kemudian perilaku seksual berisiko ini terjadi. Kalau ketong bicara rumah, berarti ketong bicara ketong sebagai bapak dan mama di dalam rumah. Itu kita punya peran seperti apa. Nah, saya akan sharing sedikit tentang kita mulai, kalau kita bicara remaja, kita bicara tentang orang selalu bicara tentang remaja itu pasti penuh dengan perilaku berisiko, pasti penuh dengan ketidakmampuan mengontrol diri. Gitu. Kenapa begitu? Karena memang secara pertumbuhan biologis dia dalam kondisi demikian. Tapi kemudian kita tidak bisa menyerah. Oh, karena sudah bilang ini persoalannya adalah persoalan secara fisik mereka dalam kondisi seperti itu, berarti kita tidak bisa kendalikan. Di dalam psikologi percaya bahwa ternyata mereka bisa dilatih untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa mengatakan tidak pada saat mereka mendapatkan peer pressure misalnya. Lalu kemudian yang berikut yang saya mau sampaikan adalah ada satu penelitian di 2025, dia bilang bahwa remaja itu adalah pengguna paling aktif kalau kita bicara media sosial. Mungkin kalau kita refleksi di kita, anak-anak yang dia maksud dengan pengguna paling aktif ini berarti yang betul-betul suka pegang HP dan betul-betul sudah ada di dunia digital, sudah punya akun, sudah aktif bersosial media di sana. Dan bahkan ada yang sudah punya HP. Artinya kalau kita bicara media sosial, WhatsApp juga media sosial, Mama. Jadi bukan kita hanya bicara Instagram, bukan kita hanya bicara tentang Facebook dan lain-lain sebagainya. WhatsApp itu adalah media sosial. Nah, karena banyaknya pengguna ini, mereka dikatakan menghabiskan 4-7 jam di luar jam sekolah. 4-7 jam ini berarti ketika dia kembali dari sekolah atau pada saat dia di rumah, di luar aktivitas dia akses dunia digital untuk keperluan sekolah, ada 4-7 jam dia habiskan untuk kebutuhan, hanya untuk kebutuhan di luar itu. Jadi bayangkan ada anak yang kita lepaskan bermain media sosial 4-7 jam di rumah tanpa kendali. Kemudian dampaknya di apa sebenarnya? Pertama adalah aktivitas menurun. Kalau anak dan remaja aktivitas menurun, Bapak Mama, energinya itu akan memaksa dia mencari eksplorasi. Tadi yang kita bilang, dia merasa ingin tahu tinggi, memang karena dia dalam begitu. Rasa ingin tahunya tinggi, energinya banyak gitu. Kalau tidak tersalurkan pada aktivitas-aktivitas yang bermain fisik, seperti tadi Kak Gusti bilang Sikidoka dan lain sebagainya, main bola dan lain sebagainya, karate dan lain sebagainya,
itu dia akan habiskan di mana? Di 4-7 jam tadi. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial. Dalam hal ini adalah kita sebagai orang tua dan orang dalam rumah. Saya pernah punya klien bahwa mama seluruh tubuhnya itu anak remaja, dia punya lengan itu penuh dengan goretan. Mereka sebut dengan barcode. Di psikologi kami percaya itu sebagai self harm. Bukan untuk bunuh diri, tapi untuk menyakiti diri. Ini anak selalu pakai hoodie, ini jaket yang panjang dan tertutup begitu. Lalu kemudian anak ini dari kelompok ekonomi menengah ke atas, cenderung kaya begitu keluarga. Mereka tidak berjumpa, makannya itu pakai Grab, mama. Mereka masing-masing pesan Grab untuk keperluan makan. Jadi orang tua ya dengan urusannya sendiri, dia dan kakaknya juga dengan urusan sendiri. Bapak bayangkan ini sudah ada di film, ini sudah ada di luar di Jawa, ada di Kota Kasih, di Kota Kupang. Anak-anak tidak berjumpa dengan orang tuanya sendiri, dan orang tua yang anak yang kasus tadi itu bukan orang tuanya yang menemukan dia self harm, tapi omanya, karena omanya penasaran, omanya yang peka tentang perubahan anak ini. Kenapa dia selalu pakai lengan panjang? Coba kakak buka dulu, dia mau lihat kenapa ini tombak panas begini, kakak bisa pakai lengan panjang terus setiap kali datang. Omanya dia minta buka, dan omanya yang peka. Jangan sampai juga ketong begitu, ada di rumah tapi kita tidak peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Saking kita sibuk, bisa jadi sibuk kerja, atau yang kedua kita sibuk dengan kondisi psikologis kita masing-masing, dengan konflik dengan diri kita masing-masing atau konflik dengan pasangan kita masing-masing. Jadi ada anak-anak yang kemudian beresiko secara mental, dan kemudian akses ke dunia digital itu membawa dia untuk masuk ke area-area atau perilaku-perilaku yang berisiko. Misalnya sesederhana grooming, ada istilah grooming Mbak Mama, itu anak-anak itu akan masuk ke berinteraksi dengan orang asing, tapi orang asing itu menawarkan kenyamanan, menawarkan harga diri gitu, menawarkan kamu cantik, kamu dan seterusnya yang lain. Pengalaman ini kalau dia tidak dapat di rumah akan dijadikan oleh pihak grooming tadi ini, si orang asing ini untuk menggelapkan si tokoh-tokoh dalam rumah. Wah, memang kamu itu harusnya tidak belonging di sana, harusnya memang kamu tidak lahir dari keluarga yang seperti itu. Saya bisa menerima kamu apa adanya. Bagi kita yang orang dewasa, cuma itu saja. Bagi anak remaja, penerimaan itu menjadi sangat penting. Sangat penting. Ketika orang bilang I love you, beta suka lu apa adanya, dia bukan itu, beta suka lu. Dia begitu, beta suka lu. Dia dulu sudah pernah melakukan hubungan seksual, beta suka lu mati pogi. Bagi kita para dewasa mungkin sederhana, tapi tidak untuk anak remaja. Kemudian yang berikut, kalau kita bicara tentang, saya mau share tentang dua hal. Satu, faktor-faktor yang mungkin berisiko membawa anak-anak kita ada di dunia perilaku berisiko seksual dan perilaku berisiko lainnya. Yang pertama itu kalau kita lihat, tentu kita bicara tentang dari diri remaja tadi yang saya bilang, harga diri. Sesederhana, banyak dari kita mungkin tumbuh kembangnya itu tidak dibiasakan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan kalimat-kalimat verbal. When I saw you standing there, I about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show.